Bismillahirrahmanirrahim. Ista'iddu. Apa kabar ya anak-anak ustazah? Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan serta karunia-Nya kepada kita semua. Dan semoga anak-anak ustazah hari ini dalam kondisi keimanan terbaik dan juga kesehatan terbaik. Insya Allah hari ini ustazah akan memberikan kembali pembelajaran iman. Dan sebelum ustazah memulai, seperti biasa, ustazah tak bosan mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa menjaga adab majlis. Bagaimana? Sudah siap dengan wudunya? Sudah siap dengan menutup aurat pakaiannya? Sudah siap dengan posisi duduknya? Masya Allah. Ya, semoga dengan setiap hari mendengarkan pembelajaran dari ustazah, diingatkan ya tentang adab majlisnya, maka mudah-mudahan anak-anak ustazah semakin terbiasa. Dan harapan ustazah ini tidak hanya ketika pembelajaran online ya, tapi ketika offline bersama ustazah bertemu di dalam halqah, maka mudah-mudahan anak-anak semua bisa senantiasa menjaga adab majlis ya. Mudah-mudahan ketika kita menjaga adab kita dalam menerima ilmu, Allah memberikan keberkahan kepada ilmu yang kita pelajari. Jika sudah siap, insya Allah kita akan mulai pembelajaran kita. Kita mulai dengan terlebih dahulu membaca doa belajar. Wahid isnani thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Ista'iddu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma faqihna fid din. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat kesehatan, nikmat memiliki kedua orang tua, nikmat memiliki saudara, nikmat berkumpul bersama teman-teman ya, nikmat terutama yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Sehingga sampai di hari ini kita masih bisa menjalankan sebagaimana yang Allah wajibkan kepada kita, yakni illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Karena ketika kita memiliki iman dan Islam dalam diri kita, maka saat kita meniatkan segala amal kebaikan didasarkan atas ikhlas karena Allah semata, karena mengharapkan ridho Allah, maka semua yang kita lakukan insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelak akan memperoleh pahala di sisinya.
Apa itu? Yakni apa yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat, yakni jannatu tajri min tahtihal anhar, surga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Masya Allah, kita berharap bahwa saat sekarang kita ustazah menjelaskan pembelajaran, kemudian kalian menyimak dengan baik, maka mudah-mudahan ini semua adalah dalam rangka beribadah kepada Allah yang kelak akan memperoleh pahala sebagaimana yang Allah janjikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sholawat kita sampai kepada keluarganya, kepada para sahabat, juga sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ista'iddu. Baik anak-anak ustazah, sebagaimana biasanya, sebelum ustazah memulai, maka ustazah akan mereview terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari di hari Selasa kemarin. Ya, masih ingat kita belajar tentang apa? Masya Allah, ini juga terbaca ya di sini ya. Kemarin kita belajar tentang bagaimana bahwa manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan setan berupaya memalingkan kita dari tujuan penciptaan kita, yakni beribadah kepada Allah, maka dia memiliki langkah-langkah yang ingin diikuti oleh manusia agar ikut tersesat sebagaimana ia telah tersesat. Masih ingat apa saja langkah-langkah setan? Oh, Masya Allah ya. Ustazah akan bacakan kembali dari mulai larangan Allah di dalam Al-Quran tentang mengikuti langkah-langkah setan, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustazah bacakan artinya saja ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak ada seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Jadi langkah-langkah setan adalah segala perbuatan keji dan mungkar. Ya, segala perbuatan keji dan mungkar artinya segala perbuatan yang itu adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, kemudian ketika kita melakukan hal-hal yang Allah haramkan, ketika kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita, berarti kita sudah mengikuti langkah-langkah setan. Bahkan bukan hanya itu, ketika kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan setan, maka kita pun menjadi salah satu manusia yang mengikuti langkah-langkahnya. Ya, kebiasaan setan, misalnya setan terbiasa makan, minum dengan tangan kiri. Ketika kita mengikutinya, makan, minum kita dengan tangan kiri, maka kita sudah termasuk mengikuti langkah-langkah setan. Atau menerima barang dengan tangan kiri atau memberi dengan tangan kiri. Itu adalah kebiasaan setan, maka saat kita melakukan hal itu, maka itu juga sama, termasuk mengikuti langkah-langkah setan. Ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sampai melakukan hal ini. Dan ternyata
hanya atas kemurahan Allah, hanya atas kasih sayang Allah saja, kita ternyata tidak akan pernah bebas dari mengikuti langkah setan. Artinya setiap manusia itu akan berdosa, kecuali Allah membersihkan dosa tersebut. Bagaimana caranya? Yakni ketika kita menghindari melakukan langkah-langkah setan. Ya, ketika kita mengingat Allah, ya, kemudian kita beristighfar, bertaubat akan dosa yang sudah kita lakukan atas perbuatan kita mengikuti langkah-langkah setan, maka insya Allah Allah akan membersihkan kita, ya, menghilangkan dosa tersebut dari kita. Cara lain dari bagaimana kita menghindari langkah-langkah setan, yaitu dengan cara senantiasa mengingat Allah di setiap kesempatan, ya, mengingat Allah di setiap kesempatan, berzikir, ya. Kemudian salah satu cara kita menghindari melakukan langkah-langkah setan adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh, karena kata Rasul, perumpamaan orang yang bergaul dengan orang soleh itu seperti halnya bergaul dengan penjual minyak wangi. Artinya, kalaupun kita tidak diberi minyak wangi tersebut, tapi kita akan bisa membelinya, bisa mendapatkan baunya. Kita akan memperoleh manfaat, ya, dengan keberadaan teman kita yang soleh. Tapi kalau misalnya perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang salah, ya, orang yang buruk, seperti halnya bergaul dengan pandai besi. Pandai besi tahu pandai besi? Pandai besi itu adalah orang yang memang suka mengolah besi. Besi itu diolah dengan api yang sangat panas. Maka ketika kita bergaul dengan pandai besi, kalaulah tidak terciprat oleh percikan besinya, percikan apinya, maka kita akan terkena baunya, ya, maka akan tetap terkena keburukannya. Inilah, hindari teman-teman yang salah, pilihlah teman sebaik mungkin yang hanya bisa yang hanya akan menunjukkan kita untuk semakin taat kepada Allah, ya. Wallahu ta'ala. Itu mungkin yang bisa Ustazah review dari pembelajaran kita kemarin, ya. Insya Allah di hari ini kita akan membahas tentang posisi manusia dengan setan. Tapi Ustazah ingatkan untuk Ananda senantiasa menjaga adab majlis, ya. Ista'iddu. Baik. Bagaimana posisi manusia dengan setan? Posisi manusia dengan setan artinya hubungan manusia dengan setan. Ya, hubungan manusia dengan setan di dalam Al-Quran Allah menggambarkan ada yang manusia dengan setan itu sebagai musuh, ada manusia dengan setan itu sebagaimana halnya saudara, ada manusia dengan setan itu sebagaimana halnya teman akrab, ya. Kita akan bahas satu persatu. Tentang hubungan setan dengan manusia sebagai musuh, Allah gambarkan di dalam Quran surah Fatir ayat 5-6. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu,
maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi di dalam surah Fatir ayat 5-6, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa setan itu musuh kita, ya. Musuh sebagaimana permusuhan setan dimulai dengan antara Adam dengan iblis. Permusuhan kita dengan setan sudah sejak zaman dahulu kala, sudah sejak dulu. Maka perlakukanlah setan sebagai musuh. Musuhi, jadi setan itu harus dimusuhi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mentaati apa yang Allah perintahkan kepada kita. Karena setan itu tujuannya hanya satu. Tujuan akhirnya hanya satu. Dia memiliki langkah-langkah untuk memalingkan kita dari kita beribadah kepada Allah, tujuannya satu. yakni agar kita menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka jangan kita menaati setan dalam berbuat maksiat. Dan jangan mengikuti sedikit pun langkah-langkah yang sudah dia lakukan. Ya, karena itu tadi, karena setan itu hanya mengajak manusia untuk menjadi salah satu penduduk neraka. Ya, karena apa? Karena memang dia itu memperlakukan kita sebagai musuh. Kalau musuh pasti nggak ingin orang yang dia musuhi itu mendapatkan kenikmatan. Karena setan itu tahu bahwa kita musuhnya, maka pasti apa yang dia lakukan itu, langkah-langkah yang dia lakukan itu agar kita tidak memperoleh kenikmatan kelak di akhirat, agar kita tidak masuk surga, agar menjadi temannya di neraka. Karena dia sudah tahu apa yang Allah berikan kepada dia adalah neraka. Maka dia itu mencari sebanyak-banyaknya teman agar bisa menemani dia di dalam neraka. Maka jangan sampai kita mengikuti menaati setan, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh setan. Harus tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama, bahwa hubungan setan dengan manusia adalah sebagai musuh, dan ini memang yang seharusnya kita lakukan, ya. Baik. Yang kedua, bahwa bagaimana hubungan antara manusia dengan setan, Allah gambarkan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27, bahwa manusia dan setan itu sebagaimana saudara, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi di dalam surah Al-Isra ayat 26-27 Allah kisahkan bahwa di sana adalah larangan Allah untuk tidak berlaku boros atau tabzir, ya. Atau tabzir, karena kata Allah, orang yang boros itu, orang yang tabzir itu adalah saudara setan, ya. Jadi di sini saudara setan itu adalah orang yang tabzir, dan dikatakan bahwa setan itu terhadap Allah sangat ingkar, ya. Jadi saudara itu apa sih? Nah, saudara itu adalah orang yang
membiasakan orang yang senantiasa melakukan kebiasaan suatu kaum dan mengikuti jejak langkahnya. Jadi kalau misalnya disebutkan saudara setan, berarti manusia tersebut senantiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan setan dan mengikuti jejak-jejak langkah setan. Salah satunya yaitu bersifat boros atau tabzir. Tabzir itu artinya adalah menginfakkan harta, membelanjakan harta bukan pada tempatnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Ya, misalnya misal kalian senang dengan mainan, sudah punya mainan boneka misalnya ya, sudah punya bonekanya cukup misalnya, harusnya antara 2 atau 3 sudah ada, tapi ternyata kalian ketika memiliki uang ingin beli boneka lagi, ya. Atau mungkin alat tulis sudah banyak, tapi ketika memiliki uang lihat ada pensil yang lucu, ada penghapus yang lucu, kemudian membelanjakan lagi uangnya untuk membeli keinginan kalian tersebut, padahal tidak dipakai. Maka itu bisa jadi termasuk dalam hal boros, ya. Dan boros itu adalah saudaranya setan. Jadi kalau misalnya punya uang banyak ya, terus dipergunakan untuk berinfak, untuk bersedekah, maka itu bukan perbuatan yang boros. Karena apa? Karena memang itu yang dianjurkan oleh agama, oleh Allah. Ketika punya harta, maka infakkan di jalan Allah. Itu ya. Bisa dipahami? Dan dalam hal perbuatan boros ini bukan hanya dalam hal harta saja, tapi juga dalam hal dalam hal ilmu, dalam hal waktu. Ketika kita banyak memiliki waktu luang dan ternyata tidak dipergunakan untuk kebaikan, ya, maka itu juga sama, termasuk boros. Termasuk boros kalau misalnya waktunya dipergunakan untuk main terus, ya, setiap hari, tadi pagi main, siangnya main, sorenya main, ya, main terus, sementara untuk belajar, untuk beribadah hanya sedikit, maka itu juga sama, termasuk dalam hal pemborosan terhadap waktu, ya. Itu hubungan setan dan manusia yang kedua, yakni sebagai saudara ketika manusia itu mengikuti kebiasaan-kebiasaan setan, langkah-langkah setan. Ya. Yang selanjutnya, hubungan manusia dengan setan adalah sebagai teman akrab. Teman akrab, sahabat ya. Ada di sini yang sahabatan? Oh, Masya Allah ya. Tidak usah aja suka lihat nih di antara kalian. Ada yang kesana kemari senantiasa berdua ya. Nah, itu berarti sahabat atau teman akrab. Nah, di dalam Al-Quran Allah gambarkan bahwa ada manusia yang menjadikan setan itu sebagai teman akrab, ya. Dan coba kita lihat, Ustazah akan bacakan ayatnya di dalam surah An-Nisa ayat 38, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان لهم قرينا فساء قرينا. Artinya, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, setan itu adalah teman yang sangat jahat. Ya. Jadi itu, setan itu kalau jadi teman, kata Allah, temannya yang sangat jahat. Artinya apa? Kalau jahatnya di sana, ya karena setan bukannya menunjukkan kepada kebaikan,
tapi menunjukkan kepada keburukan, walaupun mungkin dia menghiasi segala yang buruk tersebut dengan sesuatu kenikmatan, tapi pada hakikatnya dia itu menginginkan hal yang buruk bagi kita terjadi, yakni dimasukkan ke dalam neraka, ya. Dan kata Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun di antara kamu kecuali telah disiapkan setan untuk menyertainya. Mereka berkata, apakah juga engkau ya Rasulullah? Nabi bersabda, ya, tetapi Allah telah memberi pertolongan kepadaku sehingga aku selamat. Ya, jadi itu ada orang-orang yang menjadikan setan sebagai teman akrabnya ketika dia beribadah, tapi dia ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, dan dia tidak beriman kepada Allah maupun kepada hari akhir. Maka ini ya, ini jadi ada 3 tadi, setan sebagai musuh, dan ini yang harus kita lakukan, ya. Kemudian setan sebagai saudara, yakni ketika mengikuti kebiasaan setan dan mengikuti langkah-langkahnya. Kemudian setan sebagai teman akrab, setan menyertai dalam setiap perbuatan manusia, termasuk ketika manusia itu beribadah. Contohnya di dalam ayat An-Nisa tadi adalah berinfak. Ya, ketika sudah berinfak, sudah beribadah, ternyata dia tidak berhenti sampai sana. Setan itu tidak berhenti sampai sana, tapi membisikkan agar manusia itu ria atau ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ista'iddu. Nah, sebetulnya bagaimana sih sikap setan ketika sudah berhasil mengajak manusia, nauzubillah ya, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Ketika setan sudah berhasil mengajak manusia kepada tujuan dia sebetulnya, ya, tujuan akhirnya, yakni memasukkan manusia itu ikut masuk ke dalam neraka bersama setan, maka setan itu bersikap seperti apa? Di dalam surah Ibrahim ayat 22 Allah berfirman tentang tentang sikap setan ketika dimasukkan ke dalam neraka bersama manusia, ya. Ketika manusia dimasukkan ke dalam neraka bersama setan, yakni dalam surah Ibrahim ayat 22, saja hanya bacakan artinya saja ya. Artinya, dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Paham? Jadi, setan nanti ketika sudah dihisab, ketika kita sudah dihisab, ya, antara jin dan manusia sudah dihisab, sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia kepada Allah, dan kemudian manusia dimasukkan ke dalam neraka, maka setan itu bilang seperti itu. Allah itu telah menjanjikan kepadamu, dan Allah menepati janjinya, ya, bahwa barang siapa yang melakukan banyak dosa, maka atau ingkar atau kafir kepada Allah, maka balasannya adalah neraka. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, balasannya surga, dan Allah menepati itu. Nah, kata setan, aku pun berjanji, tapi aku tidak menepati janjiku, ya, mengingkari janji yang sudah diucapkan. Mungkin setan menghiasi apa-apa yang keburukan itu dengan sesuatu yang indah-indah. Nah, padahal
sebetulnya itu adalah nilainya adalah suatu keburukan ya, dan hasil akhirnya yakni dimasukkan ke dalam neraka. Dan setan berkata bahwa berlepas diri ya, nggak bisa, kamu tidak bisa menolongku, aku pun tidak bisa menolongmu, kata setan. Dan aku berlepas diri dari perbuatan manusia. Jadi nggak bisa. Nanti manusia menyalahkan setan. Aku berbuat dosa kepada Allah karena dulu digoda sama setan. Tidak bisa seperti itu. Ya, kata setan juga tidak mau dia disalahkan. Dia tidak mau disalahkan. Istilahnya mah salah sendiri, kenapa ngikutin aku, kata setan seperti itu. Ya. Jadi jangan menyalahkan aku, kata setan, tapi salahkan dirimu sendiri. Ya, salahkan dirimu sendiri. Karena kata setan pun berkata bahwa aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah. Ya. Jadi kata setan seperti itu. Setan itu sebetulnya ketika nanti di akhirat, ya dia tidak mau disalahkan. Tidak mau disalahkan ketika manusia mengikuti langkah-langkahnya. Ya. Itu jadi ketika manusia masuk ke dalam neraka karena terbujuk oleh bujukannya setan, oleh rayuannya setan, sampai mengikuti langkah-langkah setan, maka setan itu tidak akan bertanggung jawab ya terhadap manusia tersebut, tapi yang dia lakukan adalah berlepas diri, tidak mau disalahkan. Maka dari pernyataan tersebut dan dari Quran surah Ibrahim tadi tentang sikap setan ketika nanti di akhirat, sudah seharusnya kita memperlakukan setan sebagai musuh ya. Sudah seharusnya kita memperlakukan setan sebagai musuh. Bagaimana kita memperlakukan setan sebagai musuh? Yakni dengan tidak mentaati setan dalam berbuat maksiat dan tidak mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Nah, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk menghindari langkah-langkah setan, sehingga kita bukan termasuk orang yang nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka menjadi temannya setan di sana. Ya. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin itu pembelajaran iman dari Ustazah. Nah, selanjutnya kita akan ke murafaqah. Nah, silahkan kita akan jeda terlebih dahulu sekitar 1 menit. Boleh Ananda mengambil alat tulisnya, buku serta pensil, atau mungkin diperlukan penghapus, boleh juga diambil ya. Silahkan dimulai dari sekarang ya. Baik, ista'iddu. Nah, kita akan ke murafaqat. Nah, murafaqat hari ini masih di latihan ya, latihan soal, mengisi soal. Dan Ustazah harapkan seperti halnya kemarin ketika kalian mengerjakan murafaqat matematika, ada 8 soal di sini ya.
Ustazah harapkan tidak ada yang dibantu oleh abi uminya, ayah bundanya, ya. Jadi kerjakan murafaqat ini secara sendiri, tidak meminta bantuan kepada orang tua ataupun kepada saudara atau kepada teman. Ustazah tidak melihat bagaimana ketika kalian melakukannya, tapi Allah Maha melihat apapun yang kalian lakukan. Malaikat mencatat, ya, bahwa entah kalian melakukannya sendiri ataupun meminta bantuan orang lain, Allah tahu, ya. Jadi Ustazah berpesan kepada kalian, silahkan kerjakan semampu kalian. Kalau misalnya ada yang tidak tahu, ya sudah, tidak apa-apa, ya. Yang penting kalian berlaku jujur, ya. Yang penting kalian berlaku jujur terhadap diri kalian dan juga terhadap Allah. Baik, Ustazah akan sebutkan, barangkali nanti ada yang tidak jelas, ya. Kalian nanti tulis dulu semampu kalian, nanti cocokkan dengan perkataan Ustazah, ya. Nomor 1, sebutkan 3 posisi setan dengan manusia. Ya. Nomor 1, sebutkan 3 posisi setan dengan manusia. Nomor 2, apa tujuan setan, tujuan akhirnya, ya. Tujuan setan, yakni tujuan akhir setan kepada manusia. Apa tujuan akhir setan kepada manusia? Nomor 3, apa ciri manusia yang jadi saudara setan? Nomor 3, apa ciri manusia yang jadi saudara setan? Jadi manusia sebagai saudara setan itu ketika seperti apa, ya? Nomor 4, sebutkan macam-macam boros selain boros harta. Ya. Mungkin bukan macam-macam, boleh cuma satu saja, ya. Sebutkan keborosan, ya, bisa disebutkan seperti itu. Sebutkan keborosan selain boros harta. Nomor 5, setan harus ditempatkan sebagai titik-titik, ya. Setan harus ditempatkan sebagai titik-titik. Nomor 6, tuliskan sinonim dari kata musuh, teman, dan kerabat. Jadi sendiri-sendiri. Sinonimnya kata musuh apa, sinonim kata teman apa, sinonim kata kerabat itu apa. Ya. Kalau tidak tahu seperti apa, Ustazah, kosongkan saja, ya. Tidak tahu sinonim musuh, sudah kosongkan, ya. Tidak perlu diisi. Semampu kalian saja, ya. Nomor 7, tuliskan antonim. Tadi sinonim, nomor 7-nya antonim, ya. Dari kata surga, lemah, dan dunia. Antonim kata surga apa? Antonim kata lemah apa? Antonim kata dunia itu apa? Nomor terakhir, nomor 8. Bagaimana sikap setan kepada manusia yang mengikutinya ketika nanti di akhirat? Ya. Bagaimana sikap setan kepada manusia yang mengikutinya kelak di akhirat? Ini ada kelaknya, ya. Di sini ada kelak. Ya. Ya. Baik, ya. Dikerjakan semampunya, semoga Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kefahaman, ya. Alhamdulillah ketika online seperti ini kalian bisa mengulang, ya, mengulang untuk menyimak pembelajaran dari Ustazah, dan semoga Ananda semua bisa memahami sehingga ketika sudah paham bisa mengamalkan, ya. Baik, Ustazah akan review terlebih dahulu pembelajaran kita sebelum kita menutup pembelajaran di hari ini, bahwa kita
kita belajar di hari ini ada 3 posisi setan dengan manusia, ya. Allah menggambarkan di dalam Al-Quran bahwa hubungan setan dengan manusia atau posisi setan dengan manusia ada sebagai musuh, ada sebagai saudara, ada sebagai teman akrab. Ya, sebagai musuh, saudara, teman akrab. Kapan setan dikatakan sebagai musuhnya manusia? Yakni ketika manusia itu tidak mentaati setan dalam berbuat maksiat dan tidak mengikutinya. Jadi ketika manusia hanya mentaati perintah Allah, maka manusia tersebut menjadikan setan sebagai musuhnya. Yang kedua, setan sebagai saudara, yakni ketika manusia itu mengikuti kebiasaan setan dan mengikuti langkah-langkahnya. Ya, di dalamnya itu tadi dikatakan ada yang bersifat boros, ya, bersifat boros, mengikuti kebiasaan setan. Nah, kalau innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudaranya setan, ya, saudaranya setan. Sebentar. Diperintahkan untuk memberikan hak kepada kerabat dekat. Nah, kerabat itu saudara, ya, kerabat itu saudara. Jadi kalau misalnya tidak mau menginfakkan kepada saudara, malah boros hartanya ke yang lain, itu juga termasuk saudaranya setan. Nah, tadi selain harta ada juga yang boros waktu ataupun boros dalam hal ilmu, ya. Nah, kemudian ada posisi setan dengan manusia itu sebagai teman akrab. Ketika bagaimana? Ketika setan itu menyertai dalam setiap perbuatan manusia. Jadi walaupun manusia itu berbuat dosa, sudah pasti ada setan mengikutinya di sana. Dan ketika manusia itu beribadah kepada Allah, tetap setan itu menyertainya pula. Dengan cara seperti apa? Salah satunya ketika disisipkan sifat ria, ya, ingin dilihat, ingin dipuji dalam peribadahannya, ya. Misal ketika berinfak jadi ria. Nah, itu sikap setan ketika di akhirat saat manusia ikut masuk bersamanya ke dalam neraka yang menyala-nyala, maka dia akan berlepas diri, ya, berlepas diri, tidak mau disalahkan, karena sebetulnya setan pun takut kepada Allah, takut kepada siksanya Allah. Ya, maka dari sana kita bisa simpulkan sikap kita seharusnya sebagai sikap kita seharusnya kepada setan itu seperti apa? Yakni memposisikan setan harus sebagai musuh. Jangan pernah kita mentaatinya, ya. Jangan pernah kita mentaatinya. Salah satunya senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dalam ketika kita mendapatkan godaan dari setan. Beristi'adzah, ya. Wallahu ta'ala bishawab. Itu mungkin yang bisa Ustazah sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Aqulu lakum syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.